Hai, saya Hikmah Ramadhani Wismantara, guru biologi di SMK Negeri 1 Arjasa. Ikut saya lihat tanaman saya yuk. Sawi ini representatif dengan siswa kita. Tidak semua sawi ini tumbuh dengan baik. Mungkin ada yang bagus, mungkin ada yang kurang bagus. Mengapa? Karena masing-masing dari sawi ini mempunyai karakteristik yang berbeda. Sama seperti siswa kita, maka jangan kita menyamakan siswa kita satu sama lain. Ikut saya mengajar di kelas yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK? Bisa. SMK? Sepertinya lengkap ya hari ini. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Luciana Safara, terus? Rizky Mulyasmi dan Imratul Amelia. Silakan Tasya memimpin doa untuk teman-teman. Di tempat duduk, siap gerak. Sebelum pelajaran kita dimulai, marilah kita membaca doa di dalam hati bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Tasya yang sudah memimpin doa. Semoga dengan doa ini kita diberikan kemudahan untuk belajar dan ilmu yang kita terima dapat berkah. Baik anak-anak, saya lupa belum menanyakan kabar kalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik atau baik banget? Baik, Pak. Oke, ada yang sakit hati hari ini? Kira-kira? Karena kenapa? Sakit hati itu sulit obatnya, karena hanya bisa diobati kepada orang-orang yang dicintai. Sebelum kalian sakit hati, maka jangan pernah mencintai orang yang belum menjadi hak kalian. Mencintai itu boleh, tapi ketika kalian besok setelah lulus SMK, mungkin setelah kalian kerja, itu silahkan. Karena galau saat ini itu tidak mempunyai arti apa-apa. Baik anak-anak sekalian. Pak, Kenapa, Feb? tangannya kok hitam, Pak? Kamu tanya tangan saya kenapa? Iya, Pak, kenapa? Kenapa, ayo? Ih, pasti karena minyak panas ya, Pak. Bukan karena minyak panas. Pasti panu ya, Pak? Panu? Masa ada panu warnanya hitam? Iya, panu itu, Pak. Bukan, ini bukan panu. Pasti panu ya, Pak? Kamu tahu dari mana kalau ini panu? Panu itu kan warnanya berbeda dengan kulit di sekitarnya, Pak. Semua sependapat kalau ini panu? Pak? Ya. Tidak. Oke, kenapa, Feb? Mana ada, Pak, panu hitam? Lalu? Biasanya, Pak, panu itu putih, Pak. Katanya tadi warnanya hitam. Bukan, Pak, biasanya putih. Baik, sebentar. Panu itu disebabkan oleh apa sih kira-kira? Ya, Novita? Jamur, Pak. Jamur apa yang menyebabkan panu? Tidak tahu, Pak. Oke, sebentar. Kemarin kita kan belajar tentang roti berjamur. Jadi rotinya itu warnanya bisa hitam. Jadi boleh dong kalau jamur panu itu bisa warnanya hitam? Nggak boleh, Pak. Dari zaman manusia purba, panu warnanya tetap putih, Pak. Berarti kalau jamur itu warnanya putih, jadi artis K-pop yang ada di depan ini tubuhnya kan putih tuh, wajahnya putih, ini berarti jamuran semua itu. Ya, kenapa? Aduh, Pak, nggak gitu konsepnya. Gimana ya cara jelasinnya? Gimana coba dijelaskan. Intinya panu itu putih, Pak. Berarti skincare itu bisa menumbuhkan jamur. Kalau kalian pakai skincare kan warnanya bisa putih. Ya, benar seperti itu. Mungkin juga, Pak. Baik, semuanya sependapat? Enggak lah, Pak. Saya kan putih, tapi enggak panuan. Ah, masa? Iya kan sering berwudu, Pak. Oh, sering berwudu. Jadi berwudu itu bisa membuat kita putih. Oke, ngomongin soal panu nih. Kira-kira panu itu bisa nular enggak sih? Bisa, Pak. Gimana caranya? Bisa melalui baju, handuk yang kita pakai bersama, Pak.
Apakah panu itu bisa melebar? Bisa, Pak. Kalau tidak diobati, Pak. Bagaimana caranya? Karena berproduksi, Pak. Reproduksi bagaimana? Wong saya loh nggak pernah mengkawinkan panu saya. Ih, Bapak, saya nggak tahu loh, Pak. Kalau panu ini disebabkan oleh jamur, terus jamur panu ini makan apa kira-kira? Makan kulit kita, Pak. Makan kulit? Apa semua sependapat? Ya. Kenapa Susan? Setahu saya orang yang panon itu orang yang jorok atau jarang mandi, Pak. Orang yang jorok kayak siapa San kira-kira San? Oke. Kok bisa San orang yang jorok itu mudah untuk panuan? Karena jamur itu bisa tumbuh di kulit yang kotor, lembab. Jadi itu makanan si jamur, Pak. Oh, jadi kulit yang kotor lembab itu jadi makanannya jamur. Iya dong, Pak. Berarti hati dan pikiran kita tidak boleh kotor. Karena kenapa? Nanti khawatir ditumbuhi jamur. Karena jamur kan suka tempat-tempat yang kotor tuh. Jadi marilah kita semua senantiasa bermuhasabah atau introspeksi diri, kemudian saling berpikir positif dan selalu husnuzon. Kita tidak boleh suudzon kepada orang lain agar apa? Agar hati kita tetap bersih. Berbicara soal jamur, kira-kira hari ini kita belajar tentang apa? Kenapa kalian bisa tahu Deuteromycota? Ya, silakan. Kan jamur ada 4 divisi, Pak. Ya, apa saja? Ascomycota, Ya, Basidiomycota, Basidiomycota, terus Zygomycota, Zygomycota. Maka sekarang kita belajar Deuteromycota, Pak. Deuteromycota. Betul, 100 untuk kalian semua. Jadi berhubung kalian semua hebat dan luar biasa, saya punya pantun untuk kalian. Jika ada sumur di ladang, bolehlah menumpang mandi. 10 APHPI pantas untuk disayang, bolehlah kita menumpang mandi. Meskipun pantunnya tidak nyambung, jadi biar nyambung maka kita hari ini belajar tentang Deuteromycota. Jadi benar tebakan kalian tadi. Hari ini materi jamur yang terakhir yaitu tentang Deuteromycota. Jadi Deuteromycota ini adalah salah satu divisi dari 4 divisi yang ada pada di jamur. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu pertama, kalian bisa mendeteksi ciri-ciri jamur divisi Deuteromycota. Selanjutnya, memerinci cara reproduksi jamur pada divisi Deuteromycota dan menyeleksi peranan pada divisi Deuteromycota. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, saya mempunyai masalah, silakan dibaca dengan cermat ya. Panu menjadi penyakit kulit yang mengurangi estetika atau kecantikan. Sepakat ya? Oke. Bagaimana cara kalian agar terhindar atau meminimalisir panu di kulit? Sebelum menjawab pertanyaan ini, kita harus benar-benar memastikan apakah benar panu ini disebabkan oleh bisa jamur, bisa bakteri atau virus. Jadi kita harus tahu dulu. Agar kalian lebih tahu bahwasannya panu ini termasuk jamur, saya sudah menyediakan link. Silahkan link ini di scan menggunakan HP kalian. Silahkan dikeluarkan semua HP-nya. Jadi barcode ini berisi link atau alamat web yang menuju ke video, di mana video ini adalah penampakan dari jamur panu. Apa sih jamur panu itu? Silahkan disimak di HP kalian masing-masing. Baik anak-anak sekalian, karena kalian sudah melihat tayangan video jamur apa tadi? Jamur Malaysia purpur yang bisa menyebabkan panu.
Maka agar kalian bisa mengatasi masalah yang ada di depan, setelah ini kita atau kalian akan berkelompok seperti biasa, terbentuk menjadi 4 kelompok, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silahkan berkumpul atau berkoloni dengan teman satu deret. Silahkan, saya persilahkan untuk membentuk kelompok. Baik anak-anak sekalian, saya akan membagikan LKPD ke masing-masing kelompok. Silahkan tetap berada di kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2. Baik, jika ada pertanyaan silakan, saya beri waktu kurang lebih 2 menit untuk melihat-lihat dulu LKPD-nya. Silahkan, kalau nanti sudah tidak ada pertanyaan maka saat mengerjakan kalian dilarang bertanya kepada saya ataupun kelompok yang lain. Baik, jika tidak ada pertanyaan kita mulai untuk mengerjakan LKS-nya. Waktu untuk mengerjakan LKS adalah 15 menit. Dipastikan setiap anggota mengerjakan LKS-nya, karena LKS juga sudah saya share di grup WA kalian, sehingga kalian bisa mempunyai LKS masing-masing. Waktu dimulai dari sekarang. Baik anak-anak, karena waktunya sudah habis, silahkan seluruh LKS atau LKPD-nya dikumpulkan ke depan. Tolong ketua kelompok mengumpulkan, dipersilahkan. Silakan kelompok 1 untuk maju terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kami dari kelompok 1. Saya Nurul Aini dan di sebelah saya Vina Saladita, saya Kartini Susila Ningin. Ciri-ciri Deuteromycota: tubuhnya mikroskopis, hidup kebanyakan parasit, bereproduksi secara aseksual. Jamur ini hanya diketahui cara reproduksi aseksualnya saja, oleh karena itu sering disebut fungsi imperfekti atau jamur tidak sempurna. Berikutnya reproduksi pada Deuteromycota. Reproduksi Deuteromycota, aseksual jamur Deuteromycotina ini yaitu dengan cara pembentukan konidia. Jika suatu jamur Deuteromycotina ini diketahui cara reproduksi seksualnya, maka dimasukkan ke dalam kelompok jamur yang lain. Contohnya Monilia Cytopila. Setelah diketahui reproduksi seksualnya dengan menghasilkan
Ascospora. Jamur ini dimasukkan ke dalam jamur Ascomycota dan diganti namanya menjadi Neurospora cras, jamur oncom. Baik, selanjutnya tentang peranan Deuteromycota. Silakan Vina. Berikut ini peranan Deuteromycota. Helminthosporium oryzae merusak kecambah, buah dan noda hitam, daun inang. Sclerotium roxby, penyakit busuk pada berbagai tanaman. Taenia versicolor, penyebab panu. Epidermophyton flocosum, penyebab penyakit kaki atlet. Candida albicans, infeksi pada vagina. Oke, kelompok 1 sudah melakukan presentasi. Silakan, ada kelompok yang ingin bertanya? Angkat tangan dulu. Iya, kenapa? Sebenarnya apa sih penyakit panu itu, ditanyakan oleh Nia, kelompok 2. Panu alias Taenia versicolor adalah infeksi jamur pada kulit yang ditandai dengan bercak berwarna terang maupun gelap. Panu muncul akibat infeksi jamur Malassezia yang ditemukan pada permukaan kulit. Baik, kelompok 1 sudah menjawab. Bagaimana kelompok 2? Ada pertanyaan dari atau untuk kelompok 1? Tidak ada. Kalau tidak ada, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 kembali dan LKS-nya Tutup dulu, Pak. Silakan ditutup. Baik anak-anak, alhamdulillah kelompok 1, 2, 3 dan 4 sudah presentasi. Sekarang karena kalian sudah presentasi, silakan kembali ke tempat duduk semula. Ya. Baik anak-anak sekalian, jadi bagus sekali diskusi kalian. Bahkan bisa saya nilai 100 semua karena hampir semuanya memaparkan dengan tepat. Tepuk tangan untuk kalian semua. Namun tidak lengkap rasanya jika tidak saya beri penguatan agar semakin menguatkan hasil diskusi kalian. Jadi pada jamur Deuteromycota itu mempunyai beberapa ciri. Yang pertama yaitu cirinya pasti mikroskopis, karena kebanyakan jamur Deuteromycota ini berukuran sangat kecil, bahkan harus dilihat dengan mikroskop, terutama mikroskop elektron. Kemudian hifanya itu bersekat. Kalau hifanya kemarin yang tidak bersekat, masih ingat nggak jamur apa? Zygomycota. Kemudian saprofit dan parasit. Namanya parasit ini berarti pasti tidak menguntungkan atau merugikan. Reproduksinya yaitu seksualnya itu belum diketahui. Inilah sebab kenapa Deuteromycota dikelompokkan dalam satu divisi tersendiri. Selanjutnya aseksualnya yaitu membentuk conidiospora. Nah, kemudian peranan Deuteromycota itu kebanyakan atau cenderung merugikan untuk manusia seperti ini ya. Epidermophyton, kemudian Microsporum, kemudian Candida albicans, nah, infeksi pada vagina. Jadi hati-hati, tidak hanya kulit biasa saja yang terkena jamur, tapi vagina juga bisa menyebabkan infeksi jamur ini. Beberapa langkah yang tepat ketika saya konsultasi ke dokter spesialis kulit, yaitu cara mencegahnya, yaitu hindari, benar-benar dihindari. Ketika kalian itu membasuh organ kewanitaan kalian, itu dilarang dari belakang ke depan. Tapi yang benar dari mana? Dari depan ke belakang. Kenapa tidak boleh dari belakang ke depan? Karena nanti dikhawatirkan kotoran-kotoran yang dari, mohon maaf, dari pantat kalian nanti menuju ke depan, sehingga tidak diperbolehkan. Harus dari depan ke belakang. Kemudian kalian harus rajin mengganti celana dalam, tentunya minimal 1 hari 2 kali lah, atau 1 kali, atau bahkan 2 hari sekali, jangan sampai ya. Nah, setiap mandi harus diganti. Jangan karena saya hanya punya 3 Pak, sehingga tidak mau berganti. Tolong jangan beli yang banyak untuk kesehatan kalian agar tidak terserang jamur. Ya, itu penguatan dari saya. Berikutnya untuk mengecek kepemahaman kalian, silakan siapkan 1 lembar kertas. Kita akan adakan post test.
Baik anak-anak sekalian, karena waktu sudah habis, sekarang dalam hitungan ke 5 semuanya jawaban sudah dikumpulkan ke saya, langsung ke depan. Baik, berikutnya saya mau ngecek yang yakin remedi angkat tangan. 1, 2 orang, 3, 4 orang. Yang yakin tidak remedi angkat tangan. Ingat KKM kita berapa? 65. Jadi nanti kriteria remedi saya share di WA karena ada 3 tingkatan berdasarkan nilai kalian yang kalian dapatkan. Jadi tidak semuanya remedinya itu sama. Kemudian kalian pernah belanja di Shopee? Ketika selesai belanja biasanya diminta apa kira-kira? Bintang. Nah, bintang itu sebagai tanda merefleksi apakah toko ini bagus atau tidak. Begitu pula di pelajaran ini. Jadi sudah saya kirim link di WA kalian, nanti silakan dicek. Link itu berisi refleksi pelajaran hari ini. Silakan diberi angka 1 sampai dengan 5. 5 itu nilai yang terbaik, 1 nilai yang paling buruk. Artinya kalian puas atau tidak. Kalau puas maka beri nilai 5, kalau tidak puas beri nilai 1 agar sebagai evaluasi kita minggu depan. Jadi anak-anak, di penghujung pelajaran kita pada pagi hari ini saya minta kalian untuk perwakilan menyimpulkan hasil pelajaran kita. Ada yang berkenan? Silakan Juli. Ciri jamur divisi Deuteromycota antara lain tubuhnya mikroskopis, hidupnya kebanyakan parasit, bereproduksi secara aseksual. Jamur ini hanya diketahui cara reproduksi aseksualnya saja. Oleh karena itu sering disebut fungi imperfeksi atau jamur tidak sempurna. Terima kasih Yuli. Baik anak-anak, terima kasih atas kesimpulan yang telah diberikan. Kita cukupkan sampai di sini dan sebelum saya tutup ada kata-kata mutiara dari saya, yaitu sejelek apapun seseorang maka tetap mempunyai sisi kebaikan. Oleh karena itu hargai setiap orang yang kalian temui seperti kalian menghargai diri kalian sendiri. Itu dari saya. Semoga kita bisa berjumpa minggu depan dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK? SMK? Terima kasih untuk kalian semua, tepuk tangan yang meriah.